Jiro Lu Podcast. Halo Rep, Halo, apa kabar? kabar saya ini. Gimana tadi jalan? Jalan ke sini tadi agak jauh. Jauh ya? Rumah saya jauh dari sini, Mas. Kalau Mas nih? Ya, aku sih dekat sih. Kontrakannya soalnya aku di Maluku, jadi aman. Oke, di sini kita ngobrol-ngobrol sini daripada berdua kita udah ditemenin sama teman kita di sini. Oh iya, ada teman loh. Biar kita ngobrolnya lebih asik juga kan. Teman kita nih orangnya orang hits di informatika, mungkin sadar kan ya, dia hits banget nih di sadar. Gimana Mas Kalis? Oh, ini boleh buka Mas ya? Boleh aja. Kita udah sesuai protokol. Oh, asik. Jaraknya udah jauh. Udah berapa meter ini? Udah berapa meter? Kira-kira 10 kali ya. Oke, kesimpan. Apa kabar Mas? Baik. Baik ya. Gimana nih kuliah lancar? Bisa lah, bisa. Tugas-tugas lancar ya? Tugas, puji Tuhan, masih bikin pusing. Gak apa-apa, santai. Saya suka dosen informatika, baik. Ini di kamera doang atau bener ya? Semuanya. Gimana? Apa kabar kalian? Puji Tuhan, baik. Walaupun di masa kayak gini kan bisa kita untuk kesehatan biar tetap sehat. Ya kan? Iya, kita juga baik. Oh, saya juga baik. Iya juga benar juga. Oke. Untuk Mas Kalis ini tadi pagi udah sarapan? Belum. Oh, sarapan. Oh, saya jarang sarapan malah. Oh, jarang sarapan. Oh. Terus Ya, seringnya ngapain, Mas? ya aku tuh dari dulu tuh emang jarang sarapan dari zaman SMP kayaknya. SMP tuh mulai jarang sarapan gitu. Makanya dulu ibu gue tuh ngakalin gue gimana cara sarapan, paling cuma dikasih susu, makan telur rebus kecil doang ya. Karena emang gue juga jarang sarapan sih. Alasannya kenapa jarang sarapan itu kenapa? Gue males tuh. Malas. Gue tipe orang yang males makan. Padahal tuh Mas sebenarnya kan kayak ada penelitian tuh ya. Oh. Ada penelitian katanya sarapan tuh penting biar kita di aktivitas kita di hari itu tuh biar lebih fit katanya. Tapi menurut Mas Kali sendiri nggak ada bedanya tuh ya? Kalau dari diri Mas sendiri. Kalau menurut gue orang itu kan beda-beda. Ada yang memang dia bisa sarapan, ada yang bisa enggak gitu. Nah gue tipe orang yang emang bisa sarapan, bisa, tapi kadang tuh perut yang nggak bisa dikondisikan gitu. Kayak misalnya lagi kuliah gitu kan, lagi kelas waktu pas offline, gue sarapan tuh, tuh panggilan alam tuh Malah mengalahkan panggilan dosen kelas sih loh. iya sih, malah kayak orang yang sarapan malah jadi Iya. malah nggak enak gitu. Benar. Masnya udah sarapan nih? Udah. Oh belum dong. Oh, Saya juga belum, Mas. oke. Nanti tolong ya bisa sarapan panitia. Bisa kita kondisikan ya, gampang lah. Mas Kalis kan anak informatika ya? Mm-mm. Kontribusinya di informatika apa, Mas? Waduh, kontribusi. Selain sebagai mahasiswa. Kontribusinya dalam bentuk apa dulu nih? Kayak mungkin ikut organisasi kah atau apa? Kalau ikut organisasi ya, gue ikut organisasi. Kalau yang sekarang ini kan gue masuk di HMIF. Kalau yang sebelumnya gue masuk di UKF, gitu. Kalau kontribusi yang menurut gue tuh kontribusi mahasiswa itu banyak ya. Dia bisa ikut kegiatan, tapi bisa juga ikut perlombaan. Tapi menurut gue sendiri kalau dalam konteks mahasiswa kuliah, kontribusi itu gimana ya? Karena gue berpandang bahwa kuliah itu sebuah kebebasan. Iya. Ketika orang kita masuk kuliah itu bebas, kita mau belajar boleh, nggak boleh, kerjain tugas boleh, nggak ngerjain juga boleh, gitu. Bebas, gitu. Itu pilihan orang sendiri-sendiri. Tapi kalau menurut Mas sendiri, mahasiswa ikut kayak kontribusi yang tadi Mas bilang, ikut lomba kah, atau kepanitiaan atau organisasi itu penting nggak sih di dunia kuliah kita ini? Kalau membicarakan penting atau enggak, jelas itu penting. Karena menurut gue sendiri, ketika orang dia masuk dalam sebuah event ya, sebuah kegiatan, entah itu organisasi, panitia, lomba sekalipun, itu pasti akan membawa dampak yang baik bagi dirinya gitu. Masalahnya, yang jadi permasalahannya adalah orang itu mau nggak mencoba sesuatu yang baru, berani nggak ngambil tantangan yang dia ada di depan mata, atau ibaratnya bukan tantangan, peluang. Jadi intinya balik lagi ke diri sendiri. Balik dari kita. Makanya gue bilang, mahasiswa atau kuliah itu kebebasan.
Benar. Mas Kalis ini kira-kira untuk cita-citanya itu masih apa, Mas? Wah, bahas cita-cita deh. Oke, cita-cita gue tuh dulu pertama kali gue tuh pengen jadi tentara. Itu waktu SD. TK. Wah, TK. Cita-cita tuh tinggi. Biasa cowok-cowok kan gitu. Kemudian perang, tembak-tembak. Gue tuh karena dulu gue suka main game dari zaman belum TK lah. Belum TK tuh gue sering main game. Tahu Space Impact nggak? Tahu Space Impact nggak tahu? Iya. Wah itu di HP Nokia 3310 kayak gitu. Gue lupa. Nah, terus pokoknya gue sering main game. Akhirnya gue berpikir jadi tentara. Tapi gue nggak dibolehin. Kenapa tuh? Karena kakak gue dulu cita-citanya jadi perawat. Alasannya nanti kalau pas dia jadi perawat, pas dia lagi di rumah sakit bawa orang, ternyata gue gitu. Takut sendiri. Terus akhirnya dan ternyata gue masuk SD kelas 1 itu udah harus pakai kacamata. Akhirnya SD itu gue mikir, gue tuh pengen apa? Gue pengen jadi petani malah. Selama 6 tahun sampai selama SD itu gue diketawain malah. Nggak cuma sama temen-temen, sama orang tua murid. Waduh. Sama orang tua murid itu gue pernah diginiin. Gue inget kata ibu dari teman gue. Panggilan gue dulu kan Yohanes ya. Mas, dulu itu orang cita-cita setinggi langit. Kamu kok setinggi tanah? Waduh, dia nyepelein gitu ya? Dia bilang gitu. Terus gue bilang, Bu, sekarang ibu makan apa? Makan nasi, lauknya ayam. Itu dari mana? Petani. Nah itu tahu. Dia menyepelekan yang pekerjaan, tapi sebenarnya itu yang penting juga di kehidupan kita. Kan petani juga kontribusinya bagus ya Mas di Indonesia. Betul. Penting malah ya. Dia Tuh. Apalagi petani. Karena dulu waktu zaman SD tuh, gue kan sering baca buku gitu. Dan zaman itu kalau nggak salah gue ingat import beras di Indonesia sangat tinggi. Dan gue berpikir gimana caranya memajukan seorang petani itu zaman gue masih SD gue mikir kayak gitu. Tapi akhirnya cita-cita gue berpindah. Jadi gue pengen jadi seorang Romo. waduh, mulia sekali ya. Tuh, itu waktu masih zaman SMP gitu. Jadi gue SMP itu mengalami titik balik. Setiap manusia, gue percaya setiap orang itu selalu mengalami titik balik dalam hidupnya. Ada satu momentum yang akan membuat dia berubah haluan. Dan gue cukup mengalami itu di SMP. Akhirnya gue pengen jadi Romo. Ya Allah akhirnya keluar. Tapi saat gue keluar pun gue mengalami titik balik. Ibaratnya gue tuh udah mengalami titik balik dalam kehidupannya 2 kali. Titik balik itu tuh lu bener-bener kayak dihajar habis-habisan gitu. Semua cara pandang lu tentang dunia, segala cara pandang lu tentang kehidupan itu bakal berubah 180 derajat. Ya udah akhirnya setelah keluar, gue nggak tahu gue mau jadi apa sekarang. Gue cuma merasa ya udah nikmatin hidup aja, yang penting berbuat baik. Ya it's okay lah. Tapi gue jadi kalau bahasa enaknya, lu jadi terang dan garam dunia di sekitar lu. Lecet banget. Religius sekali. Oke, setelah itu mau jadi apa lagi? Apa mentok udah di situ dong? Gue itu sebenarnya masuk informatika. Informatika itu pilihan kedua. Pilihan pertama gue psikologi. Karena gue suka banget mau pelajari manusia. Gue suka mempelajari pola pikirnya. Tapi gue nggak tahu Tuhan itu berkehendak lain. Punya jalan sendiri. Punya jalannya sendiri. Ya udah, daripada gue nggak kuliah gitu, gue mikirnya kan ya udah gue masuk sadar. Gue masuk informatika. Tapi emang gue nulis gue masuk sadar itu waktu masih zaman SMP. Udah direncanain dari jauh berarti. Gue tahun 2012 punya buku kecil, mini pocket diary gitu. Jadi waktu SMP gue sering bikin diary kecil-kecilan. Di situ gue tulis gue pengen kuliah di Sanata Dharma. Tapi pas ditanya caranya gue nggak tahu. Yang penting gue tulis dulu aja. Ya dan puji Tuhan harapan itu tercapai. Terrealisasikan sekarang. Karena ini, kalian sendiri pernah nggak sih membuat sebuah harapan? Pasti pernah. Pasti. Setiap orang kayaknya pasti pernah. Pertanyaan gue satu, kalian ungkapkan atau enggak? Ada yang diungkapkan dan ada yang enggak. Kalau aku tak doain Mas bisa. Didoain. Ya, Nah, dari yang diungkapkan sama enggak, yang terwujud yang mana? Gue tanya. yang diungkapkan. Yang diungkapkan. Sama. Nah, kenapa orang nggak pernah mau mengungkapkan apa yang dia inginkan? Karena berpikirnya seperti ini. Dunia itu jahat. Karena ketika kita ingin naik, orang pasti akan menarik kita untuk ke bawah. Tapi gue percaya
walau dunia jahat, semesta itu baik. Semesta bakal ngedukung lu bagaimanapun caranya. Pertanyaan cuma satu, lu berani mengungkapkan atau enggak? Iya. Ya, dan itu yang terjadi di Indonesia. Jarang ada yang mengungkapkan. Kebebasan berpendapat dibungkam. Maaf. Aduh, politik. Tolong. Jangan ke situ ya, takut aku. Serem ya. Serem. Undang-undang ITE, maaf. Gitu. Terus kemudian Mas Kalis ini kan saya lihat ya gondrong itu mungkin ada kesukaan sendiri Mas, punya rambut gondrong atau keinginan Ya, atau iseng aja gitu ngegondrongin rambut. atau emang nggak punya uang buat cukur? Ya sebenarnya salah satunya biar gue nggak ngeluarin duit sih. Biar hemat ya. Nggak. Ada filosofinya. Kalau gue gini, kenapa gue milih gondrong? Dulu waktu SMA itu gue pernah botak, bener-bener botak pelontos. Kalau teman-teman SMA gue nonton sekarang, mereka pasti tahu gue pernah botak pelontos. Alasan gue botak pelontos itu karena itu menandakan bahwa sekarang gue udah masuk ke dunia yang baru. Sebuah dunia perkuliahan yang jelas ini alam bebas, alam liar. Lu bisa ngapain aja. Nah, permasalahan, kenapa sih gue mau gondrong? Ada kata-kata yang gue suka. Semua laki-laki pasti pernah muda, tapi tidak pernah semua gondrong. Suka banget aku kata-katanya. Ya, Benar. ini mas-masnya juga gondrong. Iya. Kalau aku gondrong karena dulu kan aku STM. STM tuh kan dikenal disiplinnya kan, kita harus botak 3 tahun tuh. Nah, makanya aku ini sebenarnya ini balas dendam lah. 3 tahun aku botak, aku langsung lulus dari situ aku gondrongin biar aku balas dendam lah, istilahnya kayak gitu. Terus aku lihat nih bajunya Mas Kalis nih kayak yang khas banget nih. Kenapa dipakai baju kayak gini nih? Oke, gue tanya dulu dari kalian. Menurut kalian kalau ngeliat gue kayak gini, gue kayak orang apa? Nah, apa ya? Kalau saya sih kayak mau jauh Iya. jalan, Orang Jawa. Jawa gitu. tapi topinya topi pelukis. Jadi kesannya kayak apa? Saya kayak Seniman. 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 Menurutku gitu sih. Sebenarnya ya, gue pakai baju ini tuh, gue suka ini. Ini baju yang gue pakai dari zaman SMA. Ini adalah baju turun temurun. Ini punya mbah gue. Gue itu dulu suka banget sama yang namanya seni. Gue bisa semua seni tapi nggak kecuali musik gitu. Tapi masalahnya adalah gue tidak didukung. Orang tua gue pernah bilang, kalau kamu mau masuk seni, jangan. Tapi kalau mau menjadikan itu hobi atau sekedar sampingan, boleh. Tapi jangan jadikan seni itu utama. Tapi menurut gue gue berpandang bahwa hidup itu seni. Iya. Bahasa Inggrisnya bumi, art. Art without art. Tidak bisa bahasa Inggris, Mas. Oh iya. Nah, gue itu gini. Filosofi yang gue pakai sebenarnya adalah orang ngelihat kita manusia itu dari luarnya. Fisik dan tampilan akan menjadi yang pertama, tapi tidak pernah menjadi yang utama. Orang lihat gue kayak lu bilang tadi, seniman Jawa. Padahal gue kuliahnya informatika. Itu jelas berbeda. Makanya gue pengen, ibaratnya gue pengen memberi pesan dengan cara gue seperti itu. Lu tuh jangan lihat orang dari hanya penampilan. Kenali dulu, ajak ngobrol kayak gini kan. Ketika misalnya sudah satu frekuensi, satu pendapat, lu bakal tahu gitu. Kalau misalnya lu nggak sependapat atau nggak sefrekuensi sama dia, ya jangan ditinggalin. Tapi at least lu tahu gitu loh. Iya. Jadi kayak don't judge a book by its cover. Tapi kita bukan buku, Mas. Gimana ya? Ya, paham. Kayak gitu maksudnya. Mungkin jadi orang-orang kayak dulu katanya mau jadi seniman tuh karena ngeremehin karena apa sih yang bisa dihasilin dari seorang seniman kayak gitu kali ya. Seniman tuh kayak ya ada kan yang jadi seniman tuh kayak uring-uringan malah kayak nggak ada kerjaan kayak gitu. Mungkin orang ngeliatnya kayak gitu kali ya. Kenapa seniman dianggap seperti itu? Karena menurut gue balik lagi itu sebuah kebebasan. Dan permasalahannya adalah orang memilih jalan hidup dia. Pertanyaannya cuma satu, apakah dia bahagia menjalani hal itu? Banyak orang melihat seniman itu keren, tapi kalau misalnya lu masuk ke dalam dunia itu dan lu nggak bahagia, ya jelas itu bukan jalan lu. Hidup itu perlu kebahagiaan. Ya, kayak kita butuh pasangan yang cowok.
Kok cowok-cowok semua yang cewek? Tapi di sini cowok semua ya. Ada yang rambut panjang cowok juga. Kita semua panjang mas. Iya. Semua. Oke. Ini Rubik. Ini filosofinya apa ini? Ini ya kita kan Oke. kalau dari kita pakein apa namanya properti Rubik ini karena kan kita anak informatika nih. Informatika tuh identik dengan algoritma. Nah, main Rubik ini juga ada algoritmanya, ada alurnya. Jadi nggak kita main sekedar main aja. Jadi harus ada algoritmanya biar gimana caranya dia dari yang acak bisa jadi sempurna kayak gini. Gitu. Tapi lu bisa? Dari 4 Rubik ini 3 yang gue bisa. 3. 3 aja. Mas Revi? Sama sekali. Ya, tapi gue tuh nggak pernah bisa main Rubik. Dulu gue Lu juga nggak? kayak punya Rubik tuh kelas 3. Kelas 3. Baru bisa nyelesain Rubik kelas 1 STM. Jadi lama banget tuh. Emang kayak malas aja dulu, cuman setelah gue tahu caranya kayak ternyata gampang juga gitu. Kalau mau belajar bisa mas calling saya. Ntar via video dulu. Fee-nya bisa harga teman. Boleh. Nah, membahas harga teman nih. Kan lu sebut harga teman. Iya. Orang selalu berpikir harga teman itu pasti lebih murah. Tapi masalah yang gue pernah dapetin adalah harga teman itu biasanya harusnya lebih tinggi daripada harga standar. Setuju sih. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kayak usaha nih, kita usaha. Terus misalnya Revi mau beli nih barang apa nih. Terus harga teman lah, diskonin lah. Lu tahu lu teman gue tapi kok nggak mau bantu gue, malah lu malah ngejatohin gue gitu kan misalnya. Harusnya lu ngasih untung lah ke gue gitu kan. Kalau harga teman gitu mah kurang banget lah. Ya, jadi buat Anda yang punya teman usaha, tolong dibeli. Dibantu, ditinggiin kalau bisa harganya ya. Kasih uang malah jangan diskon. Terus untuk Mas Kalis ini kan katanya aktif dalam himpunan mahasiswa. Kurang tahu. Ya gimana ya? Untuk mungkin bisa dijelaskan mungkin ada proker unggulannya HM. Proker unggulan ya. HM itu prokernya salah satunya ini. Podcast ini punya HM nggak? Kurang lebih. Wah nggak tahu saya. Kepemilikannya gimana? Belum ada suratnya. Salah satunya ya podcast ini, diskusi informatika. Terus masih ada IT Days, porsi yang sebentar lagi akan datang. Masih ada Android programming. Oke. Masih ada juga kuliah umum. Sama terakhir adalah informatika mengabdi. Itu proker-proker yang ada, dan yang akan mendekati sekarang adalah porsi beberapa hari lagi. Ini tayang kapan nggak tahu ya. Iya. Pokoknya nanti bisa dilihat lah. Editor tolong. Sebelumnya nih, aku mau tanya dong. Alasan pertama tertarik mau ikut himpunan mahasiswa informatika itu apa sih? Agak serius nih, agak berat nih. Alasan ketertarikan mengikuti himpunan ya. Gua tuh ikut, alasan ketertarikannya adalah karena gue mahasiswa. Balik lagi yang bilang di awal, kontribusi gue sebagai mahasiswa terutama informatika itu apa? Dan gue melihat bahwa gue punya keyakinan gini, daripada kita mahasiswa hanya sekedar berteriak, meminta, berbicara kayak kita butuh ini, kita pengennya gini, kenapa kita tidak menjadi salah satu orang yang melakukannya dan memulai lebih dahulu? Jadi kayak berkoar-koar sendiri tapi gak ada bukti gitu ya? Dan itu terjadi di kehidupan kita. Ya. Banyak orang yang akan berteriak, kita pengennya ini, kita butuhnya ini. Ibaratnya lu sama temen lu deh. Lu sama temen lu ngomong, ayo kita jalan kemana, kesini, ayo gas, males ah gitu, ya kan? Karena banyak orang yang pengen, banyak orang yang ingin, banyak orang yang pengen, banyak yang berteriak, tapi tidak pernah ada yang memulai. Gak ada aksinya. Tidak ada aksi. Tapi itu balik lagi ke orangnya sendiri-sendiri. Jiro Lu Podcast.